Shalom Ibu Bapak sekalian, warga jemaat HKBP, khususnya warga jemaat HKBP Keramat Jati, dan seluruh penonton live streaming ini. Marilah kita memulai kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan bagi kita di sepanjang hari ini diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Begini dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ada kalanya kita merasa takut atau bimbang, atau khawatir menghadapi sesuatu. Sesuatu yang kadangkala belum terjadi pun itu, kita merasakan ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Dan itu kekhawatiran, ketakutan, serta kebimbangan itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan itulah yang mempengaruhi kita, yang membebani hidup kita. Saudaraku, itu normal. Itu masih manusiawi. Tetapi jangan biarkan ketakutan atau kebimbangan atau kekhawatiran itu berlarut-larut di dalam pikiran kita, sehingga membuatmu tidak dapat berpikir dengan jernih lagi dan menutup kemungkinan kuasa Tuhan berlaku atasmu. Dan nats hari ini menyapa kita dengan menguatkan kita, mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan datang sebagai pahlawan dan dapat mengalahkan ketakutan kita itu. Tuhan datang membawa kemenangan sebagai pahlawan untuk mengalahkan kebimbangan ataupun kekhawatiran kita itu. Ia berperang untuk kita dan ia memberi kemenangannya. Adakah saudara mendapatkan kemenangan dari Tuhan? Berjuang dan berusahalah saudaraku dengan sekuat tenaga. Tuhan akan memperhitungkan usaha-usaha ataupun apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Percayalah itu. Tuhan akan memperhitungkannya. Kalau saat ini saudara dalam keadaan sakit, berjuanglah, mintalah kepada Tuhan kesembuhan itu. Jika saat ini saudara sedang berjuang dalam keberdosaanmu, bersamalah engkau dengan Tuhan. Minta Tuhan sebagai pahlawan itu untuk memenangkanmu keluar, menolak keberdosaanmu itu yang ada di dalam hatimu itu, saudaraku. Sehingga keberdosaan itu terlepas dari dalam dirimu. Nabi Zefanya ini, dia adalah seorang nabi yang kecil, yang tidak terlalu terkenal, tetapi ia cukup menegaskan pemberitaannya yang mengatakan bahwa Allah adalah pahlawan yang berjuang untuk memberi kemenangan dan memberikan sukacita bagi bangsa pilihannya itu, bagi bangsa Israel. Dan itu tidak hanya bagi bangsa Israel. Tuhan datang sebagai pahlawan dan memberi kemenangan juga sampai kepada kita. Saudaraku, jangan biarkan dirimu berjuang sendiri tanpa Tuhan. Jangan biarkan dirimu itu berjuang sekuat tenaga tanpa mengandalkan Tuhan. Jangan habiskan energimu, pikiranmu untuk berjuang sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu itu, saudara. Karena dengan mengandalkan Tuhan, itu berarti itu pintu masuk kepada pahlawan itu untuk memerangi kesulitan-kesulitan, bahkan pergumulan-pergumulan ataupun musuh-musuh yang membebani pikiranmu itu, sehingga ada kemenangan di sana.
Pahlawan itu yaitu Allah sendiri yang memberikan kemenangan kepada kita. Ia yang adalah sumber sukacita juga akan memberimu sukacita. Sukacita yang bukan sekedar senang-senang saja atau happy-happy sementara saja, tetapi sukacita Tuhan itu memampukan kita untuk berdamai dalam setiap kondisi, berdamai dalam setiap situasi, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan beserta kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya yang melimpah dan menolong kesulitan-kesulitan kita. Allah datang sebagai pahlawan, memberikan kemenangannya, sukacita, memberikan kemenangan dan juga memberikan sukacita. Dan terakhir, Ia mengatakan, Ia membaharuimu dalam kasih-Nya. Oh, betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Ia datang sebagai pemenang, Dia datang sebagai pahlawan, memberikan kemenangan, Ia memberikan sukacita. Sekarang Ia membaharui hidupmu dengan kasih-Nya. Jika kita menghayati bahwa kasih Allah turut bekerja dalam kesuksesan kita, maka kasih Allah itu juga turut bekerja dalam kegagalan ataupun kesulitan kita. Hiduplah bersama Tuhan, sebab Ia akan terus membaharui hidupmu dengan kasih-Nya, agar sukacita itu ada padamu dan kita akan dimenangkannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta segala yang ada di bumi ini, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau datang sebagai pahlawan untuk memenangkan kami, untuk memberikan kemenangan kepada kami, kemenangan atas ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegagalan, maupun duka cita kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang selalu peduli akan kehidupan umat-Nya, yang selalu memperhatikan akan kehidupan jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah kami meyakini bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Engkau ingin kami bersuka cita. Engkau ingin kami bersorak-sorai. Dan Engkau menginginkan, ya Tuhan, hidup kami ini selalu lebih baik daripada hari kemarin. Itu karena Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami. Engkau yang membaharui kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami meyakini bahwa selalu ada Tuhan bersama kami di dalam hidup kami ini. Dan dengan demikian, ya Tuhan, kami semakin yakin dan percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri di dunia ini. Izinkan kami, ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami berusaha dan berjuang bersama-sama dengan Engkau. Jangan biarkan, ya Tuhan, kami berjuang sendiri, memakai pikiran kami sendiri atau akal kami sendiri, sehingga kami terjatuh, ya Tuhan, dalam kesombongan kami. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami ini, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kebaikan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati seluruh warga jemaat-Mu saat ini, yang mendengarkan firman-Mu saat ini, ataupun yang tidak mendengarkannya. Tetapi biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu menarik setiap orang Kristen agar selalu berlutut, menaikkan syukurnya kepadamu, dan menyembah Engkau sebelum kami melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun aktivitas kami sehari-hari. Supaya kami tahu, ya Tuhan, bahwa kami ada di dalam tuntunan-Mu. Berkatilah Tuhan seluruh warga jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam kegagalan saat ini, ya Tuhan, berikanlah jalan keluar agar suatu waktu mereka mendapatkan kesuksesan. Kalau mereka dalam saat ini, ya Tuhan, dalam keadaan sakit, Engkaulah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kalaupun saat ini mereka dalam kesedihan, ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Kalau saat ini mereka dalam duka cita, ya Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan hati dan iman mereka. Karena kami tahu
Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Seluruh karyamu bagi kami adalah kebaikan semata. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini yang kami naikkan dalam satu nama yang terindah, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Hiduplah dalam sukacita Tuhan dan bersorak-sorailah karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, memberikan semangat dan membaharui kasih-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Horas.